Ini loh, Prof di sini apa? Anak tangga yang bisa diinjak. Oke, so draft dari game kita yang kedua akan segera dimulai. Kita bisa ngeliat juga bahkan kayak Fanny ini tetap menjadi pilihan band loh di first ataupun second. Oke, dan high loss. Ini udah pasti jadi karakter kuat dari tim Liquid ID juga sih. Tapi Khalid yang masih di band. Sementara itu Tidip juga masih di band. Chip, next question, apakah bakal dilepaskan? Karena buat sekarang Angela ini bakal di-deny. Dan mau nggak mau berarti Link Angela sudah tidak akan muncul dengan win rate yang sudah mulai naik ke 40%. Gue setuju sih, karena nggak semua tim juga bakal main Angela kan. Jadi daripada di night pick, mendingan ya udah ban aja kalau memang bener-bener nyusahin. Nutupin power dari Link juga kan. Apalagi dengan performanya YHS tadi. Iya itu bener-bener tahu lah timing dari Angela, targetnya. Nah, jadi wajar lah di ban. tinggalin pertanyaannya, Chip bakal diberikan ke Idok atau tidak? Karena Chip adalah hero yang bisa menciptakan momentum dengan adanya shortcut Y-Walk. Chip pertukarannya sama apa? Povius. Gatot kaca. Gatot kaca. Povius. Ya sih, gak ada highlight juga kan soalnya. Iya. Menarik sih kalau ngomongin Povius. Ngomongin ke arah Povius juga masih banyak yang bisa mereka amankan Matilda? dari Matilda. Ya, Chip Chip terlepas, itu dia. Chip terlepas, apakah dari sosok tim Mararjo akan mengamankan Chip di first pick-nya atau mereka akan memilih kalah Link? Ya, Masih Chip sih, masih. Pasti Chip. Ini adalah tipikal hero yang mahal banget. Tapi ingat, tim Liquid pernah menjawab Chip dari Owen dengan alter ego dulu. Dengan menggunakan Gatot Kaca. Ketika portal terbuka, dia loncat ke portal tersebut. Gatot Pove kah? Jadi malah musuh yang takut ya Prof, yang di atas itu. Iya. Ini kalau Gatot Kaca dan Povius langsung muncul sebenarnya nggak terlalu oke juga sih. Widih, Gatot Kaca. Menarik sih. Tapi kayak Pove boleh sih diambil. Kalau aku mikirnya, ini bakal jadi Gatot Kaca dulu. Last pick-nya malah ke Carmilla. Betul. Carmilla Gatot Kaca itu lebih annoying lagi untuk counter ke arah Chip. Itu bakal bener-bener nge-shutdown gameplay dari RRQ. Ini Gatot Kaca. Link Gatot maybe. Kaca. Karit dulu mungkin. Damage-nya dulu ya. Louis Oh, bahkan. Louis? Adu teleport. Wow, Wah, oke. main kontrolnya udah mereka yang pegang. Tapi bedanya tim Liquid itu nggak boleh kalah map. Walaupun sekarang keadaannya kalau boleh dibilang Chip lebih diuntungkan. Tapi kalau Luoi kalah turret mid lane-nya, dia bakal susah untuk memainkan diversion. Berarti kombinasi Rom dan mid lane-nya lagi nih. Ini dia. Rins harus pegang hero yang punya ofensivitas di sini. Yif? Iya. Yif? Salah satu solusi yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau bener-bener mau clear cepet jalan, Be, Aurora nggak sih? Aurora. Kayaknya Yif juga nggak terlalu lama sih sekarang, Link. Kita Terus mau nggak Blaze-nya, sih. Fox damage-nya itu loh yang gua jadi tanda tanya di awal cukup nggak damage-nya? Oke, Alpha dulu ternyata yang diamankan dan juga Povius. 3 hero super duper tanky di depan untuk menjadi badan agar nanti Rins dan juga Skylar lebih bebas di belakang. Tapi 1-1. Oh, one Wah. 1-1. Wah, ini kalau misalnya Karena 3 depan. Iya. Tapi kalau kan tadi main Link, ya kan? One ini tiba-tiba sih harusnya nggak bisa jadi pilihan utama tadi ya Link ya. Iya, iya. Kalau mereka langsung beli ke arah Link. Kalau aku mikirnya di sini nggak bakal ambil Link sih untuk Faviannya. Karena ini udah 3 hero yang benar-benar bisa memberhentikan atau memberikan efek mini stun untuk si Link-nya. Nolan mungkin lebih masuk akal untuk mengejar farming speed yang lebih Bisa, oke, bisa. biar nanti Luoi-nya bisa lebih online juga nih ketika dia dibukakan jalan. Ya jadi in and out-nya gampang juga. Iya. Dia nggak harus terpaku sama sosok seorang Gatot Kaca. Dan kalau kita lihat kondisinya sampai saat ini pun Gatot Kaca ini masih fleksibel loh Prof. Bisa XP juga. Iya, dia masih bisa XP juga. Dan kalau misalnya aku lihat malah potensial ke arah XP lebih besar dibandingkan ke arah Romer. Bisa jadi cari romer yang mungkin punya efek sisi yang lebih pasti. Karena Avatar Guardian memang sih areanya lumayan gede, tapi kan nggak pasti 100% kena. Gua, Ya kayak tadi yang kami bilang, Carmilla tiba-tiba muncul. ya baru ngomong tiba-tiba Carmilla, terus tiba-tiba ada Gatot Kaca dan Loi, ini map control udah di counter, ya kan? Romernya di counter, ya kan? Gatot Kaca juga ada crowd control, jadi arah Kyoshi, portal dibuka dimanapun itu berada, Iya. ada baiknya nggak usah masuk. Mungkin dipertimbangkan masuk kalau emang bener-bener lagi solo pick off kali ya, atau bisa dibilang bener-bener lagi sendiri nih. Siapapun yang tertangkap oleh idoknya nanti. Atau masuk kayak waktu itu momen Skylar. Pakai Cloud, taruh BMI dulu. Ya, Masuk Blazing Duet balik lagi. Tapi Harinnya yang di ban sekarang, Cloud masih terbuka sebenarnya. Gue ngeri kayak Gatot Kacanya memang di romer, terus di XP dia ngambil Terrace loh. Jadi kayak area juga gitu kan. Teleport, kasih penalty zone, Avatar Guardian, kayak bisa jadi beres masalah. Oke, Carmilla tapi Carmilla ditutup itu adalah wise choice banget.
Itu adalah pilihan yang sangat tepat Profesor, karena memang Iya. kita mencium adanya agenda untuk roamer tambahan ya. Iya kan, Carmilla dan juga Luoi, Gatot Kaca. Wah, ini areanya sih luar biasa loh. Jangan lupakan bagaimana efek dari Curse of Blood yang benar-benar bisa mengkoneksikan siapapun yang nempel bareng sama portalnya Chip. Dan wih, Yeskiel mulai berpikir untuk saat ini, apakah akan muncul hero momentum yang sebelumnya belum pernah muncul dari Widi seperti Tigreal? Bisa jadi. Atau dibikin Gatot Kaca flex sampai akhir. Ambil dulu hero-nya Favian. Ambil hero Favian. Roger. Gue lebih suka nanti kalau misalnya hero Favian ini ya Nolan oke, tapi Chow Widi lagi. Widi lagi. Bentar, main pick off. Berarti dia butuh follow up juga yang cepat. Damage, yang punya damage dong. Nolan. Joy? Joy, jangan Joy nggak sih? Itu dia. Mungkin Hayabusa? agak sedikit membingungkan karena 3 lini depannya strong banget jujur. Untuk pick atas dari RRQ. Mereka punya Alpha, Povius, dan juga Nolan. Chip. Efek stoppernya banyak banget. Nolan juga oke sebenarnya, tapi harus diingat bahwa Cloud masih open di sini. Ya, Dan masih bisa dimainkan juga karena seperti yang kita tahu, Portal dan Battle Mirror Image adalah sebuah jawaban. ditambah lagi one by one di laning phase itu bakal kuat dari Skylar. Crossbow of Tank masih bisa dihindari Profesor. Give Cloud kah? Give Cloud Did it enak tell? sih. Oh, really? Oh, Oke, Irital. first pick atau debut pick untuk Iritel. Oh, Seperti kita gua tahu, ngerti. One adalah tipikal hero yang bisa ngedash ketika melakukan basic attack. Iritel bisa berjalan malahan ketika melakukan basic attack dan critical damage. Bisa menjadi sebuah jawaban dari One-nya. Dan dia nggak gampang juga nih buat kena dari kombonya Loi. Tinggal pertanyaannya adalah apakah akan menuju ke Hayabusa buat sekarang? Hayabusa Luoy oke Hayabusa. Gue tadi pikir lo Hayabusa, tapi kalau misalnya seperti ini Nolan itu kan cuma main D saja, jadi kondisinya Iritel akan banyak banget chance untuk survive. Itu dia. Hayabusa, gue lebih ke Nolan Joy mungkin. Gue Joy enggak sih. Wow, ini dia. Karena physical Pertanyaannya akan terjawab main oleh last Julian. pick. Time to drop the Dan Joy. Joy ternyata. Bener-bener masih mau Joy. Joy buat bait. Winter Crown, nanti akan ada Avatar The Guardian. Mungkin bisa dijalankan juga sama Favian. Oke. Ini bisa kita bilang Favian nggak jadi tulang punggung utama di sini. Dia pakai Favian sebagai boneka, Profesor. Dia pakai Favian supaya semua mata tertuju pada Favian, sedangkan biarkan dari sosok One ini bersinar, Lim. Ya, carry utamanya ada di One, Ada apalagi di One. pick off. Tadi Way of Dragon itu make sure weakness poinnya pecah. Kita lihat Oke. apakah nanti weakness point, weakness findernya akan benar-benar bisa dimaksimalkan untuk One yang kali ini membawakan Inspire agar bisa memaksimalkan bagaimana late game power spike juga dengan dash ability yang dimiliki oleh Iron Shiki. Ya, mungkin ada skenario yang berbeda dengan munculnya Irital. Debut pick juga berarti untuk sekarang. Mampukah RRQ membalikan keadaan dan menyamakan kedudukan? Mampukah 2-0 Team Liquid membalaskan dendam atas leg yang pertama? Ataukah Sang Raja memaksa menuju ke game yang ketiga? Ebel Arena minta tepuk tangannya! Let's go to the lean of town! Ya, dimulai dari farming yang harusnya cepet banget sih untuk Alpha. Ya. Tapi kayak match up Joy. Gimana, Be? Matchup Sama harusnya. Joy, ya sebenarnya lagi-lagi sih Favian adalah pemain Joy yang mendapatkan level 15 tercepat. Seperti yang kita ketahui juga dengan adanya Rhythm of Joy dan juga pemilihan dari Impure Rage itu akan membuat farming speednya makin berlipat ganda. Belum lagi nanti dengan Magic Shoes, Inspire Talent, ditambah lagi mungkin dengan pemilihan dia menuju ke arah Starlium Side. Biasanya dengan item pertamanya Bloodwing ya. Ya. Bloodwing terlebih dahulu, tapi kontes di arah Little Wanderer. Ini juga nggak bakal dilepas dan bisa didapetin. Ini lumayan banget sih. Rata-rata udah mid dan Roma ngambil ya? Ya pasti. Sekarang kayak bakal dilepaskan begitu aja. Junglernya bakal lebih berfokus untuk mengambil bagian-bagian dari dalam jungle-nya sendiri terlebih dahulu. Atau mungkin mengambil Scavenger Crab ketika memiliki kesempatan. Dan ngomongin soal emblem ini menarik nih, Be. Kemarin ada Joy, kalau nggak salah Denial ya. Dia pakai temporal. Iya, temporal. Biar nanti setelah dia Electrifying Beats, dia bisa dash lagi. Memang kalau nggak pakai temporal nggak bisa ya? Cooldown kan? Sebenarnya cooldown. Dia bakal Oke. cooldown. Jadi mau nggak mau buat sekarang, ya Classic Favian dia bakal bermain dengan Emblem by IndyHome dengan Inspire, Mage Emblem dan juga Impure Rage. Oke, tapi dari arah Cold Lane, Skylar. Ini salah satu matchup yang nggak bagus loh untuk One. Karena ya Iritel nggak pernah berhenti gerak. Ya, poke damage-nya juga luar biasa. Dan Favian mengetahui bahwa Aran harusnya berhati-hati juga di bottom lane. Kalau udah kelihatan sedikit
Ada Y-Walk, 1 menit sekarang memang dari segi cooldown-nya, tapi masih tetap beresiko untuk diadu. Pecah juga akhirnya ya. Dan jangan lupa ini Warcry Oh, Warcry. dari One ya. Ya. Dia make sure damage-nya akan cukup. Karena gue sering juga lihat sih untuk One beberapa kali Warcry. Ya dia ngandelin basic attack dan itu sangat-sangat gampang. Sementara tahap pertama akan dilepas free untuk RRQ tanpa dia kontes. Oke, tujuannya emang kayaknya membiarkan Joy-nya leveling terlebih dahulu. Dan bahkan sudah sampai di top lane untuk melakukan ganking sebenarnya. Scalar, sprint kah? Akan dicoba sepertinya. Retribution keluar, tapi gak ada korban. Wow, hampir aja ada roar dari pria misterius kali ini di depan sana. Tapi nampaknya dengan debut pick terhadap Iritel adalah hal yang bagus banget. Menuju ke arah Skylar, dengan sudah tidak ada sprint, harusnya informasi telah didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Tapi Skylar masih melengkapi, langsung di surprise! Happy birthday! Target untuk Dibalikin! dengan ada kelompok off dan berhasil melakukan sosok seorang Indo dan Indo! Masih bertahan! Tidak akan dilepaskan pandangan dan jangkauan. Tapi out of nowhere, Tyrant masih bisa selamat. Tidak bisa terlalu lama, The Way Australia yang on point. Membuat seorang Tyrant ter-take down di top lane. Pertukaran 2 ditukar dengan 3. Tapi dengan tidak tumbangnya Favian, ini bisa jadi nilai plus juga. Jauh. Karena masih bisa farming terus. Iya, dan Sutsujin. Killing Dan spree dengan ya? killing spree, itu dia. Dia udah mendapatkan kill, tapi untuk yang cukup fresh, dia kayaknya emang mengincar point kill. Karena kita udah jarang melihat killing spree dibawakan. Sehingga untuk sekarang, team fight adalah jawaban dari RRQ Yoshi. Dia tahu kalau misalkan siapapun yang masuk ke dalam portal dari chip, udah harus team fight besar. Harus. Dan jangan sampai nih killing spree-nya bisa jadi chain kill yang terus-terusan. Apalagi ya, ini fighter loh. Lagi-lagi killing spree itu cocok buat fighter. Dan untuk farming, buset gak kalah juga ya. Dari Sutsujin dan juga Favian, keduanya ini monster banget sih soal farming. Lagi-lagi ya, ini pengejaran level. Agar nanti di turtle yang kedua mungkin agak sedikit imbang. Dan Haskell seperti biasa. Sama seperti Bruno, sama seperti Iritel. Ini adalah typical hero yang membawakan critical damage. Di Haskell adalah item yang sangat cocok untuk dua hero tersebut. Oke, untuk item kedua masih bersekir atau langsung Great Dragon Spear, Be? Bisa Windtalker dulu mungkin. Ada damage-nya? Ada damage-nya juga sekarang. Atau kalau mau juga Berserker's Fury lebih stabil kayaknya. Ya bisa aja Berserker Fury sih, tapi item ketiga pastikan Wind of Nature kalau menurut gue ya. Dari Defensif. Scalar ya, iya mau nggak mau. Kondisinya kayaknya agak berat ketika dia head to head sih. Ketika dia head to head sama One Aerochick ini, setidaknya dia akan bisa memastikan kalau dirinya survive sendiri dulu. Dan dari sana mencoba untuk melakukan zoning out juga sosok seorang Favian. Tapi di belakang sana untuk Dewen, dijepit Favian! Bakal menjadi target utama dari Yeskel 7 for this time. Zoning out yang terjadi, Widdy melihat di mana Skylar berada. Mencoba untuk balik lagi ke menuju ke lane yang mereka miliki. Tapi di dalam bottom lane, Aras berhasil zoning out oleh seorang Dairon. Again and again, Dairon lagi menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari tim RRQ. Oke, mereka Selalu tentang Dairon kali ini. Ya, bahkan kayak Liquid sadar, mereka harus mundur. Mereka nggak bisa paksa tim fight tadi. Kondisi Favian yang udah nggak bagus, akhirnya bisa membuat tim Liquid ya akhirnya mengurungkan niatnya. Ya lagi-lagi ya, Favian lebih memilih farming terlebih dahulu. Dia nggak mau buru-buru untuk hadir dalam tim fight besar. Dia belum punya item yang mumpuni, cooldownnya juga masih sangat-sangat lama. Dan Sutsujin unggul level sekarang melawan Favian. Early game yang memang tidak dikhususkan bagi tim Liquid tadi dengan draft kali ini, tapi ternyata top lane. Oke, Widdy, poking damage yang terjadi kali ini. Sebenarnya dari Skylar memang belum ada damage tambahan. Tapi memang karena dikombinasikan sama hidup jadi agak lebih sakit. Dan itu dia roll dari pria di-commit! Bakal coba di-zoning, di-commit dan Widdy? keluarga Widdy! Untuk take down begitu saja. Riz bakal coba di-cover dengan sosok seorang Skylar dan bahkan Ido berhasil membuat seorang Iron Siki mundur ke arah belakang. Wah, flicker dibalas dengan flicker. 1 buah poin kill yang mahal, bahkan infect jungle. Sutsujin ini berhasil memenangkan farming dari Favian. Yes, ini dia Sutsujin. Ketika para pasukan dari tim Liquid lainnya lagi sedang pusing 7 keliling untuk bisa mempertahankan lane mereka masing-masing. Tapi ternyata Sutsujin seenaknya baik masuk ke arah jungle-jungle orang. Dan invade-nya juga memberikan sedikit freeze terhadap purple buff ya. Untuk bisa diamankan oleh Favian. Dan sudah mulai di atas menit 5. Favian akan coba buat farming di side lane. Untuk mengejar ketertinggalan level. Yang kali ini sudah terlihat Sutsujin di level yang ke-10. Wow. Tugas dari Favian gimana caranya didapetin level 15 dulu sih. Karena udah unggul level, dia bakal lebih enak juga. Oke, lihat dive in yang bisa dilakukan sama Favian itu akan enak banget. Tapi balik lagi, Favian di sini bukan pemain utama masalahnya. Favian bukan pemain utama seperti Sutsujin, Lim. Oke, Tapi lihat di arah top lane, Alsiki bakal coba untuk keluar di depan sana. Purify Gaming gagal untuk ditendang membuat perpasukan dari tim Liquid ID. Mereka masih coba untuk mempertahankan top turret mereka. Sebenarnya masalahnya ada di GSKill. GSKill bisa ngembalikan semua yang udah dimiliki dari tim RRQ. Dan dia berani banget tadi, bahkan flickernya offset. Di Alright, cek. pria misterius, ini terserah ke dalam sana. Kenapa taruh Guardian Beast? Gak Tidak sabar. ada yang bisa didapatkan oleh perpasukan dari tim Liquid. Bahkan dari RRQ telah terbuka. Dan dia bisa
crossbow of tank. Dan bahkan kali ini Perfect. dia tidak memilih itu karena dia tahu teamfight yang gak adil tanpa Widi, teamfight yang gak adil dengan Perfect Turtle, Gold yang swing gak adil untuk damage yang dimiliki. Oke, farming dan farming. Tugas Liquid sekarang. One Joy soalnya, Be. Iya, ini emang dua hero late game yang benar-benar butuh banget item. Dan sudah ada Berserker's Fury juga tadi dari Skylar, sehingga critical damage yang dia berikan cukup untuk bermain bersama. Surprise! Happy birthday, Fabian! Kali ini terkena surprise, membuat pasukan dari Team Liquid berbanding terbalik dengan dia ada game yang pertama. Arusiki mencoba untuk melakukan cover menuju ke arah bottom lane, tapi Darren versus everybody right dari mid lane membuat pasukan dari Team Liquid mereka nggak bisa keluar dengan sembarangan. Tentang kondisi Idok dari reward manipulation menuju ke depan serangan berapa dan Tyrant dan kawan-kawan berhasil solidikan. Crossbow ini tidak terlalu berpengaruh terhadap soal Sucin. Kenapa terhadap guardiannya kali ini berhasil mendapatkan Idol, tapi sayang sekali Oh no. yang masuk Spirit of Alpha bisa meluluhkan sosok seorang Arab terhadap Skylar. Round dari pria misterius membuat Mafia mendapatkan double kill di tangan Skylar. Gagal mendapatkan kill Fabian, malah menjadi korban kali ini. Araki mendominasi, melepaskan chip, bisa jadi masalah. Ya, ini adalah masalah yang benar-benar sangat-sangat fatal. Karena debut dari Iritel oleh Skylar di MPL Season 14 kali ini menjadikan Iritel sebagai hero ke-77 yang muncul di MPL Indonesia Season 14 dari 126 hero. Yes, roar dari pria misterius Skylar kembali muncul, Lim. Ya, ini udah hampir setengahnya berarti, udah lebih dari setengahnya bahkan. Lebih jauh banget. Dan ini gue suka banget sih, kayak Iritel yang dia nggak kenapa-napa juga sebenarnya dari patch terakhir. Tapi ngelihat kondisi one-one yang digunakan, dia ngasih match up yang enak, Iritel. Iya, Gak karena gampang pecah pasti. critical damage juga kan. Dengan adanya Berserker's Fury dia bisa instant kill sebelum one-one-nya terbang ke udara dengan crossbow of tank. Dan sekarang Fabian jadi ketinggalan level makin jauh lagi. Build-nya bakal sama sih kayak dia main Bruno tadi. Pasti. Haskell, Berserker, Windtalker, dan Great Dragon Spear mungkin. Harusnya Great Dragon Spear, baru mungkin Wind of Nature terakhir karena mau gimana pun dia dalam keadaan winning condition. Dan Idok, dia bisa pegangin yang jauh. Oke, Idok, itu dia. Gimana dia bisa megangin lane jauh, informasi didapatkan dan Idok memberikan informasi. Mau diambil dua-duanya? Jadi mereka ingin melakukan konten terbang Shotgun! Gagal! Fabian gagal untuk pulang! Yes, kill to and travel gagal untuk membuat pasukan dari Team Liquid memulangkan 2 nyawa. Malah mereka harus tersungkur di depan sana. Tidak ada Fabian, tidak ada seorang Yeskiel. Mereka butuh banget Yeskiel karena damage mereka di Yeskiel. Untuk sekarang, Warlord nggak memiliki damage apapun. Lihat, dengan crossbow yang udah muncul, masih bertahan di sana, Idok masih terlalu kuat, terbangkan Avatar of Guardian for defensive. Bahkan ke jalan untuk pulang Arasiki, tidak habis-habisan oleh Skylar. Untungnya masih bisa selamat dan kehilangan Idok. Bukan menjadi masalah juga, Lord bisa didapatkan RRQ 9.000 gold di menit yang ke-9. 9.000 gold. Di depan sana Fabian, bakal coba dive-in ke arah orange buff, tapi ternyata dia berpikir 2 kali. Maju. Kayaknya nggak baik, ada baiknya mundur. Iya, udah nggak mau mengulangi kesalahan yang sama ya. Dia lebih memilih untuk bermain defensif sekarang. Udah mau berada dalam kerumunan yang begitu beresiko. Karena RRQ sekarang merging bersama dengan Lord. Tinggal menunggu slow push-nya aja. On the way 10.000 gold lead. Karena lihat dari itemnya aja, ini udah ada Radiant Armor. Sujin nggak bakal mudah untuk dihancurkan dengan Electrifying Beats. Dari semua lini, dikuasai juga oleh RRQ. Lihat goldnya, Rata mereka kiri. unggul. Semuanya di arah kiri. Iya. Wow, ini menandakan RRQ akan kuat banget karena di arah bottom lane udah tidak ada passive damage dari para pasukan dari Team Liquid. Memasang Spirit of Alpha menjadi seorang Aran. Sakit sekali dari Skylar, kali ini harus respect. Tapi untungnya masih ada jungle di arah tengah sana. Jadi masih ada lifesteal tambahan membuat dia selamat. Dan cut di arah bottom lane membuat dari Fabian kayaknya harus mundur ke arah belakang. Tapi bagus defensifnya sih. Lordnya bisa di-clear tadi, Bang. Iya. Waktu yang sangat mahal ketika Yeskiel berhasil deliver damage ya. Karena tadi bisa dibilang fokus lagi ke mid lane kan, bareng sama Sujin dan Widi. Ternyata Fabian di bawah itu nge-clear lore-nya bareng sama Electrifying Beats. Dan nggak sendirian, ada Aran di belakangnya jadi punya backup. Buat sekarang minimal Fabiannya nggak sendirian dari tim Liquid ID. Karena kalau ngomongin winning condition, RRQ udah pegang banget nih winning conditionnya. 10.000 gold lead. Mereka melakukan perang atau team fight di area high ground juga mereka pasti berani. Ya, itu. Cuma masalahnya tim Liquid ID mereka punya Luoi. Tidak boleh diremehkan, efek dari duality itu akan benar-benar mengganggu banget. Terutama ketika dalam team fight di area seperti jungle atau bahkan high ground. Oke, tidak akan ini bencana akibat kegagalan mereka di game yang pertama. Bakal coba untuk mendapatkan game yang kedua. Mungkin kayak solusinya bisa jadi kayak tadi lah ya. Loi-nya ikut buat teleport mundur. Tapi kayak shortcut menurut gue bukan yang bisa di counter sesimpel itu loh. Ya apalagi sekarang udah ada efek immobilize. Nah, Udah bukan itunya. slow effect lagi.
mungkin cukup Sekarang banget. Favian ketahuan dikejar pasti akan ada portal. Favian Oh. masih coba untuk keluar di depan sana. Dan itu dia, dengan sangat tenang, mencoba untuk tahan terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru. Dan memastikan kalau dirinya nggak tumbang sebelum Lord muncul. Yang gue pikirin tadi sih kan tanpa temporal juga masih bisa dash seharusnya. Apalagi dia ada cooldown. Dan ngelihat dari gerakannya Favian, mungkin kalau untuk teamfight sekarang masih belum ready deh. Itemnya masih belum cukup. Masih jauh sih. Biarkan RRQ mendapatkan Lord itu kayaknya jadi solusi dari tim Liquid ID ya. Aran muncul tapi kayaknya dia punya avatar Guardian. Aran, kali ini Aran nggak boleh ter-takedown. Karena kalau Aran termakan, Oh, idok. pasukan dari tim Liquid. Mereka avatar Guardian for defensive. Sekalian menunggu di depan sana. Damage-nya terlalu sakit. Tidak ada Aran. Ketika Lord muncul, itu pertanda berbahaya. Itu pertanda bahaya mereka nggak punya frontliner. 4 member sisa dari Liquid, mereka fokus ke arah Idok. Dan Idoknya gak terpick off. Yap, 20 detik untuk Gatot Kaca dari Aran spawn. Tapi untuk defensifnya nih, Be, satu lane dipegang Favian masih sanggup nggak? Kayaknya buat sekarang lagi-lagi ya, karena Enggak sih. Setsujinya udah ada Winter, udah ada Raden Armor. Kayaknya mungkin urungkan niat tersebut. Fokus aja nih untuk mid lane terlebih dahulu, karena kalau ngomongin high ground, tetap butuh Favian juga yang nge-flank, tapi di satu sisi Favian masih belum cukup waktunya untuk bisa memakan lane di belakang. Aran sudah kembali lagi ke lane of down. Fokus menuju ke best menjadi pilihan utama. Membuat para pasukan dari tim Liquid Real Battle Plan menuju ke arah Favian. Ada Divine Beast for defensive. Membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Semua Spiro Malfa masuk ke arah belakang. Arab Siki! Arab Siki gagal dan ini